warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfatona Febriani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya yang bernama Bapak Denda Rinaldi Hadinata tentang manusia sebagai makhluk budaya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan siapakah sebenarnya manusia. Nah, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau insanul kamil, artinya makhluk yang paling sempurna. Manusia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, baik dari aspek jasmaniah, lebih-lebih rohaniahnya. Karena manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan makhluk yang berbudaya. Nah, yang kedua, hakikat manusia dalam perspektif Islam. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal dari saripati, lalu menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna yang memiliki berbagai kemampuan, dilengkapi akal, pikiran, serta hawa nafsu. Dalam agama Islam ada enam peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Yang pertama itu sebagai hamba Allah, yang kedua itu sebagai Bani Adam, yang ketiga sebagai Al-Annas, yang keempat sebagai khalifah Allah, yang kelima sebagai al-insan, dan yang terakhir sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian manusia sebagai makhluk budaya. Nah, manusia sebagai makhluk budaya berarti manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dari makhluk lain, yaitu manusia memiliki akal yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan yang selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Sebagai catatan bahwa dengan pikirannya manusia dapat mencapai kebahagiaan. Tujuan dari pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga manusia tidak semata-mata merupakan makhluk biologis saja, tetapi sebagai makhluk sosial, ekonomi, politik, dan makhluk budaya. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan problematika kebudayaan itu ada 7. Yang pertama itu hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Yang kedua itu hambatan budaya yang ada kaitannya dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan sudut pandang atau persepsi. Yang keempat, hambatan budaya yang berkaitan dengan psikologi atau kejiwaan. Yang kelima, masyarakat terpencil atau terasingkan dan kurang komunikasi dengan masyarakat lain. Yang keenam, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Yang ketujuh, perkembangan iptek. Nah, yang kelima, tanggapan mengenai budaya Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Nah, untuk Indonesia menghadapi COVID-19 ini, seperti dibilang Presiden Bapak Jokowi, budaya di negara kita itu nggak bisa menerapkan lockdown seperti negara lain, stay at home, karena kita sendiri dari berbagai macam budaya dan ras. Nah, dan gak semua orang di Indonesia ini memiliki kebutuhan yang cukup. Dan kenapa kalau di negara lain bisa menanggulangi masalah ini dengan cara lockdown, sedangkan di Indonesia tidak? Karena pandangan hidup yang berbeda, dan mayoritas agama lain bukan seperti di Indonesia, 90% agamanya Islam. Jadi, budaya Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini hanya bisa dengan cara social distancing atau physical distance, dan tidak bisa dengan cara lockdown seperti di negara lain. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.